Saya lihat bintang 3 pakai Land Cruiser. Saya harus ingat ini nih kawan-kawan ini. Coba bayangkan uang yang untuk melayani masyarakat, dia pakai Land Cruiser. Gimana lagi punya empati untuk melayani? Tapi saya tetap percaya, ini dia Bang. Saya percaya bahwa ketika saya bertemu dengan beberapa jenderal, pejabat utama Polri, saya melihat dari cara bicara dan sikap mereka, menggambarkan bahwa mereka ingin Polri diperbaiki. Diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Sahar. Bang, tadi Anda mengatakan soal figur, apa yang Anda ingin coba untuk katakan? Ya, karena ini adalah sipil dalam konteks dimanapun. Kalau kita menjalin budaya, adalah keteladanan. Saya masih ingat, saya ikut mengantarkan Ibu Sugeng, ibunya Hugeng, waktu ke pemakaman Mas Aryato. Ada satu cerita, karena sedemikian prihatin keluarga ini, ibu itu dapat kiriman golden dari bapaknya di Belanda untuk bisa dia kembali ke Belanda. Dia bilang, "Mah, nggak boleh. Jangan sekarang ini. Orang nggak percaya, tetap uangmu itu adalah dari keluarga. Dari keluarga." Coba bayangkan bagaimana empati sedemikian rupa yang dibangun oleh seorang Kapolri ini. Bayangkan tidak ada dalam kejaksaan presiden bersih, kemudian Panglima TNI bersih, kecuali Kapolri namanya Pak Hugeng. Artinya sebenarnya polisi punya modal sebenarnya yang menjadi teladan, bukan sekedar untuk diberikan kepada polisi. Coba, hal detail saja di Rasman saya masuk ke Kapolres, mungkin kamu Yuriara, saya lihat bintang 3 pakai Land Cruiser. Saya harus ingat ini nih kawan-kawan ini. Coba bayangkan uang yang untuk melayani masyarakat, dia pakai Land Cruiser. Gimana lagi punya empati untuk melayani? Oke, saya mau dengar dari Bang Rasman, silakan. Baik. Bang. Saya kira banyak pikiran dari Saudara Julius, Bang Saur, Pak Ariantos tadi, kita sepakat ya bahwa perlu pembenahan di Polri, yes. Yang saya tidak sepakat itu jangan ada persoalan di bawah terus mengarahnya ke Kapolri, itu saja. Karena kita tahu bahwa seorang Kapolri, dia bukan ya seperti bahasanya Pak Prabowo yang dikritik dulu, dia tidak punya tongkat Nabi Musa ketika terjadi bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Saya mau katakan bahwa kita sepakat ada the supremacy of law. Ya, patokan kita adalah hukum tertinggi. Maka karena fungsi pelayanan, fungsi melindungi, fungsi melayani, maka Polri dibebani tugas begitu banyak. Sebenarnya kalau boleh kita sepakat bahwa hari ini ada banyak pikiran-pikiran cerdas yang dilahirkan oleh teman-teman semua. Termasuk misalnya saya, benar kata Bang Saur, saya ini orang yang berdiri tegak untuk Polri. Tapi saya sendiri ada dugaan kriminalisasi yang sangat tidak pantas. Saya harus berhadapan dengan pengadilan. Tapi saya tetap percaya, ini dia Bang. Saya percaya bahwa ketika saya bertemu dengan beberapa jenderal, pejabat utama Polri, saya melihat dari cara bicara dan sikap mereka, menggambarkan bahwa mereka ingin Polri diperbaiki. Dari situlah saya masuk. Saya sepakat bahwa saya harus masuk dalam gelanggang agar saya ikut bersama mereka, menggendong persoalannya agar Polri lebih baik ke depan. Itu pikiran saya Bang. Dan saya lihat ada perbaikan itu Bang di dalam. Nah, yang justru saya lihat sekarang ada semacam persaingan institusi Bang. Ya, saya jujur saja, ada institusi yang justru berupaya untuk dia menunjukkan prestasi lebih tinggi di depan presiden ketimbang Polri. Ini yang tidak sehat. Padahal mereka sebenarnya kerjanya penegakan hukum. Itu yang Abang katakan tadi. Harusnya Polri tidak juga dia misalnya dibebani urusan MBG. Dan ini akhirnya orang melihat siapa pemimpin yang mampu menginterpretasi dan melaksanakan instrumen di lapangan apa yang dimau oleh seorang presiden. Maka ketika itu tidak dilakukan oleh seorang pejabat, termasuk Kapolri, maka dianggap dia tidak mendukung program presiden. Padahal beban berat seorang Kapolri luar biasa. Nah, saya Bang, saya buka saja. Didik itu, mantan Kapolres Bima Kota itu adalah teman saya Bang. Itu teman baik saya bersahabat baik dengan dia. Ketika saya berkunjung ke Bima Kota, ada satu kasus, saya diterima di salah satu tempat, ada satu danau kecil, dia bangun rumah panggung. Ini orang unik menurut saya. Sampai saya bilang sama dia, kenapa Adinda kok terima tamu di sini? Iya, saya di sini Bang. Saya ngantor di sini hampir 24 jam. Disiapkan di bawah ada kafe. Saya tanya, kenapa begitu? Saya ingin polisi baik. Itu ikon dia. Polisi baik. Tapi ketika dia bicara, saya amati, ini orang bagaimana ya? Feeling saya menduga waktu itu something wrong. Ternyata benar bahwa dia ternyata menjadi seorang pengguna dan pengedar narkoba sekaligus memerintahkan anak buahnya. Nah, sekarang saya katakan bahwa ada keinginan besar dari Pak Arianto
ada keinginan besar dari Bang Saur, dari dari Adinda Julius, kita semua. Tapi kalau kita tidak gotong bersama-sama ini, maka menurut saya, mari kita dukung presisi ini bisa diwujudkan. Mari kita bisa memberi pikiran kepada presiden dan yang lain sebagainya agar Polri jangan dibebani urusan yang bukan tugas dia. Sehingga kewenangan ini tidak tumpang tindih. Maka karena ini berkaitan dengan urusan politik, maka kelihatan Kapolri selalu dilihat dalam langkah politik. Padahal dia dipaksa oleh keadaan untuk dia berpolitik. Sesungguhnya dia tidak ingin berpolitik karena Polri benar bahwa dia ingin melayani, mengayuh dan melindungi masyarakat. Kira-kira begitu. Ya Bang, tapi soal penegakan hukum tadi ini juga dinilai masih banyak evaluasinya loh Bang. Iya, kita sepakat. Saya jujur Bang Saur ya. Pada waktu saya ditersangkakan itu salah satu dirnya itu bintang 1. Saya telepon dengan dia. Kasus Vina Eki kan saya pasang badan juga, Bang. Apa dia bilang ke saya? Mohon maaf Bang Rasman. Ternyata kami salah nilai. Tapi perintah atasan, Bang. Ini yang saya berharap agar orang yang menonton saya bicara ini sudah malu dia. Dia sudah malu. Karena ternyata Rasman berbuat untuk kita, tapi dia kita zolimi. Tapi menurut keyakinan saya masuk di dalam untuk memperbaiki Polri lebih baik daripada saya biarkan. Ya, nah itu jadi itu pikiran saya. Ini sekarang masih bintang 1 orangnya, Pak. Ini maksud saya adalah betul itu. Kami sebagai advokat tuh Pak Irianto juga bisa tahu, memang kultural militer itu sangat kuat gitu loh. Misalnya atensi. Inilah kata yang sering di telinga kami sebagai seorang lawyer ketika berhubungan dengan polisi, artinya yang sebenarnya tidak punya dasar hukum karena tunduk kepada atasan. Inilah sering terjadi apa yang saksikan dari Pak Irianto. Nah, oleh karena itu menurut saya soal struktur ini harus segera kita perbaiki karena memang kita sudah pisah dari tentara. Cuma kalau enggak, ya seperti Rasman bilang tadi, itulah terjadi praktek hampir 100%. Karena apa? Kita telepon pimpinannya, ini atensi dari atasan. Padahal kalau kita bicara atensi daripada pelayanan masyarakat, dia kan menjaga keamanan ketertiban. Di mana ayah ketika dia tidak ada keamanan, datanglah polisi, apa masalah? Bukan ketika hanya penangkapan dia penindakan, itu bagian terakhir daripada kepolisian, sama dengan polisi Jepang. Dia bersepeda 24 jam di lingkungan. Dia tahu ada warga ini masalah, polisinya datang dengan sepeda, bukan dengan Land Cruiser. Begitu juga polisi di Singapura, mereka kaya banget masih kita lihat polisi itu naik sepeda. Sekarang teno, tidak malu polisi melanggar gardu lalu lintas. Padahal mungkin jalur sepedanya belum ada, Bang. Ada. Sepeda udah dibangun. Maksud saya contoh, negara Singapura itu begitu kaya, tetapi keteladanan polisinya itu lembut mereka. Negara yang paling disegani. Saya silakan Bang Ijul. Saya cuma mau menjelaskan satu yang tadi Bang Saur jelaskan. Ketika Jenderal Hugeng mengatakan, meskipun itu dari keluarga kamu, kiriman uang gulden itu, masyarakat nggak akan percaya. Prinsip dasar menjadi polisi itu adalah menggunakan perspektif dan kacamata masyarakat sipil. Makanya saya katakan ketika Undang-Undang Dasar bilang dia lembaga sipil, dia berada di tengah masyarakat sipil, maka perspektifnya sipil. Tidak akan bisa terhindari politisasi dari DPR RI, legislatif, dari eksekutif, presiden. Kenapa? Satu-satunya institusi besar yang memiliki struktur seperti presidensial adalah Polri. Tetapi ketika Polri itu ditempatkan masyarakat sipil, pakai perspektif masyarakat, menggunakan pendekatan kepada masyarakat, dan itu pernah ada presiden bagusnya, Jakarta pernah tidak menindak pendemo yang sampai bikin tenda nginep berhari-hari, pernah juga tidak menindak pengguna obat-obatan terlarang, narkoba, tidak dipenjara. Pernah juga presiden ini yang tidak pernah dikapitalisasi menjadi satu kebijakan, menjadi satu sistem. Nah, ketika masyarakat melihat artinya ada pemimpin-pemimpin yang berbeda di level tengah, harapan dia satu-satunya level tertingginya merespon. Karena tidak konsisten itu tadi ya? Karena tidak konsisten. Ya, ketika ada seorang anak yang nakal, tetangga melihat kenakalan anak itu, tetangga nggak mungkin nyari abangnya, kakak tertuanya siapa. Yang dia cari bapaknya siapa. Itu kultur, itu perspektif yang harus dipakai oleh Kapolri. Masyarakat butuh, masyarakat protes. Jangan kemudian dia hanya merespon level politiknya, tapi lupa kekuatan terbesar Polri adalah yang dilayaninya, yaitu masyarakat. Itu yang harus ditegaskan. Baik. Berarti ini tadi seperti yang dikatakan Mas Saur bahwa Bang Rasman, mulai dari hierarki sampai empati ini juga penting loh di tubuh Polri. Sangat penting sekali, dan karena itulah saya mengatakan tadi, saya melihat bahwa Polri hari ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Orang-orang seperti Adinda Julius, Bang Saur,
apalagi Pak Arianto, kita harus masuk dalam, Bang. Oke. Kita tidak bisa berharap banyak dari parlemen karena mereka berpolitik ya. Mereka berpikir jabatan Kapolri itu adalah jabatan politik versi mereka. Ya, banyak suara-suara memang bahwa kalau nanti nitip mau jalur Akpol, mau Bintara dan lain sebagainya, memang ada dugaan-dugaan transaksional itu. Yang saya mau lihat sekarang satu saja. Kenapa saya masih condong ingin mendukung Pak Kapolri, Pak Sigit ini? Karena saya melihat dari sekian banyak kasus besar, tidak ada satu mata rantai yang langsung ke dia, kira-kira gitu. Artinya orang ini masih bersih gitu loh. Dan ketika saya melihat di pejabat utama Polri, masih banyak ingin Polri lebih baik. Tapi soal penempatan Polri aktif di lembaga sipil itu begini, seperti apa, Bang? Dan itu kan sudah putusan MK ya. Dia nanti ke depan tidak akan terjadi lagi. Nah, yang saya mau katakan bahwa mari kita bersama-sama. Ini loh. Apalagi nanti misalnya setelah Pak Kapolri pensiun atau lain-lain sebagainya, harus ada ide-ide gagasan yang segar. Tapi di dalam sesungguhnya belum terlambat, Bang. Karena percakapan kita malam hari ini pun dilihat oleh Polri. Dan saya lihat di kampung saya misalnya ada Ahmad Akad yang ponakan saya. Om, kenapa bantu Polri terus? Saya hanya mau katakan bahwa Polri saya yakin bisa diperbaiki kalau ada beberapa orang yang cerdas membantu mereka di dalam. Baik, pertanyaannya kalau Pak Arianto, apakah Polri ini butuh reformasi radikal? Pak, kita akan jawab usai jeda, tetaplah di Interupsi.